Materi pertemuan 2, pengantar ilmu jurnalistik. Saya akan membahas yang pertama, yaitu jurnalistik atau pers nasional pada masa penjajahan Belanda. Terbitnya Surat Kabar Medan Prijaji sebagai awal perkembangan pers nasional tidak terlepas dari sentuhan-sentuhan perkembangan pers sebelumnya. Karena Surat Kabar Medan Prijaji bukanlah awal perkembangan surat kabar di bumi Indonesia. Pers nasional yang telah bangkit beriringan dengan munculnya kesadaran nasional. Kelahiran Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Jakarta merupakan tonggak kebangkitan nasional dan merangsang ide-ide pergerakan modern untuk mencapai kemerdekaan. Setelah Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda, pers atau surat kabar mempunyai peranan dalam memperluas penyebaran ide-ide kemerdekaan. Karena itulah penjajahan Belanda terpaksa melembagakan politik pengekangannya. Pada pertengahan September 1931, Belanda memberlakukan Persbreidel Ordonnantie. Namun, hal yang sangat penting adalah tanggal 13 Desember 1937, tokoh-tokoh pers Indonesia sempat mendirikan kantor berita nasional, antara yang berperan menyiarkan berita-berita yang menunjang pergerakan nasional mencapai Indonesia merdeka. Selanjutnya yaitu jurnalistik atau pers pada masa penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, dunia pers dikendalikan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah atau Osamu Seiri Nomor 16 tentang pengawasan badan-badan pengumuman dan penerangan dan penilikan pengumuman dan penerangan. Pasal 3 peraturan tersebut berbunyi, terlarang menerbitkan barang cetakan yang berhubung dengan pengumuman atau penerangan, baik yang berupa penerbitan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, maupun penerbitan dengan tidak tertentu waktunya, kecuali oleh badan-badan yang sudah mendapat izin. Sesuai dengan peraturan itu, semua surat kabar nasional termasuk surat kabar berbahasa Belanda dan Cina dihentikan atau dimatikan oleh Jepang, atau harus mengubah namanya sesuai dengan gerakan Jepang pada masa itu dan diawasi secara ketat oleh Jepang. Pada bulan April 1942, terbitlah Surat Kabar Asia Raja yang menggantikan Surat Kabar Cahaya Timur dan Surat Kabar Pemandangan yang tidak terbit lagi di Jakarta yang dipimpin Soekardjo Wirjo Pranoto. Di Kota Bandung terbit pula Surat Kabar Cahaya menggantikan Surat Kabar Sifat Tahunan, Kaum Muda, dan surat kabar yang lain yang dilarang terbit. Di Yogyakarta diterbitkan pula Surat Kabar Sinar Matahari menggantikan Surat Kabar Mataram. Di Kota Semarang terbit pula Surat Kabar Sinar Baru menggantikan Surat Kabar The Lokomotif, Surat Kabar Matahari, Surat Kabar Suara Semarang, dan Surat Kabar Daja Upaja yang dilarang terbit oleh Jepang. Demikian juga kantor berita nasional antara yang telah didirikan tokoh-tokoh pers nasional pada masa penjajahan Belanda dulu diubah oleh Jepang menjadi Yashima yang kemudian diubah lagi menjadi Domei. Selain terbitnya surat kabar yang diizinkan Jepang, terdapat pula siaran Jepang, terdapat pula siaran ilegal yang dilaksanakan oleh wartawan-wartawan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Karena siaran itu diketahui oleh Jepang, banyak wartawan yang ditangkap oleh pemerintah kolonial Jepang. Dengan demikian, sarana komunikasi pers terutama surat kabar pada masa pendudukan Jepang jelas memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan serta meningkatkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia melalui tulisan-tulisan para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Pada masa Jepang, pers nasional dapat pula dikatakan berperan sebagai pembangkit kesadaran nasional, memberi inspirasi,
penggugah cita-cita dan penggelora semangat perjuangan menuju kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.